Ah, 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 ah. Halo para pecinta film, balik lagi di channel gue, Gores Review. Untuk yang kelima kalinya, gue mau mereview film yang berjudul The Last House on the Left tahun 2009. Film ini berceritakan tentang balas dendam dari orang tua yang putrinya telah diperkosa dan hampir dibunuh oleh sekelompok orang. Film ini lumayan recommended buat kalian tonton. Oke, sebelum lanjut, jika kalian suka dengan rekomendasi film ini, klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel kami. Dan selamat menonton. Adegan awal film dimulai dengan 3 orang yang sedang berkendara dengan satu mobil. Dan pria ini bernama Kruk. Sebut saja ini Johnny dan juga Mamat yang sedang mengobrol. Nampaknya mereka berdua adalah polisi yang sedang membawa seorang kriminal, yaitu si Kruk tadi. Saat mobil tengah berhenti di depan rel kereta, tiba-tiba sebuah mobil datang dari samping dan menabrak mereka. Lalu muncul 2 orang yang menggunakan topeng dan menghabisi 2 polisi tadi. Mereka adalah Frank dan juga Sadie, adik dan juga pacar Kruk. Adegan berpindah pada seorang wanita yang sedang berenang. Dia adalah Mary. Saat itu dia ditemani oleh ibunya yang bernama Emma. Dan ini adalah John, ayah dari Mary yang berprofesi sebagai dokter. Singkat cerita, keluarga Mary memutuskan untuk pergi liburan ke sebuah villa yang berada di dekat danau. Di situ terdapat 2 rumah, yakni rumah utama untuk keluarga dan juga rumah untuk tamu. Lalu Mary berjalan-jalan melihat pemandangan di danau. Setelah kembali ke rumah, Mary meminta izin menggunakan mobil untuk menemui sahabatnya yang bernama Peggy. Adegan berpindah di sebuah Indomaret, di mana si Peggy sedang bekerja keras sebagai mbak-mbak Indomaret. Peggy yang sedang asik ngobrol dengan Mary lalu didatangi seorang pemuda, dan dia bernama Justin. Justin yang ingin membeli sebatang rokok lalu nggak dibolehin oleh si Peggy. Justin pun lalu menawarkan ganja kepada Peggy yang dia simpan di penginapannya sebagai pertukaran agar dia dibolehin membeli rokok. Lalu Peggy menerimanya. Mary dan Peggy akhirnya pergi ke penginapan Justin. Saat sudah tiba, Peggy masuk bersama Justin dan Mary menunggu di mobil. Karena terlalu lama, Mary memutuskan untuk masuk juga. Di depan pintu penginapan nampak sebuah koran yang memberitakan Kruk menyerang 2 orang polisi. Setelah masuk, ternyata Peggy sedang asik nyimeng bersama Justin. Lalu Peggy membujuk Mary untuk menghisapnya juga. Sang ibu Emma lalu menelpon Mary dan memperingatkan agar pulang secepatnya karena akan ada badai saat malam hari. Namun Mary mengatakan ia akan menginap di tempat Peggy. Saat sedang asik nyimeng, si Peggy bertanya asalnya si Justin dari mana. Ia pun menjawab bahwa ia adalah pelancong yang pergi berpindah-pindah bersama ayah dan juga pamannya. Tak lama kemudian, ayah, paman, dan juga pacar ayahnya kembali. Dan ternyata, wadidaw, dia adalah Kruk, si kriminal yang tadi bunuh 2 polisi pada adegan awal. Di situ Kruk marah-marah karena dirinya berada di halaman depan koran. Tak mau rahasianya terbongkar, Kruk dan pamannya ini malah menahan Mary dan juga Peggy. Peggy yang berusaha meminta pertolongan malah dibenturkan kepalanya hingga membuat dia pingsan. Justin yang tak bisa berbuat apa-apa hanya meminta maaf kepada Mary. Akhirnya mereka pergi menggunakan mobil Mary dan turut serta membawa Mary dan juga Peggy yang tengah pingsan. Di tengah perjalanan, Mary mencoba melarikan diri dengan menyerang Sadie menggunakan pematik api mobil. Dan hal tersebut menyebabkan mobil mereka mengalami kecelakaan. Di sini wajah Frank terluka karena tabrakan tersebut. Dan dia langsung melampiaskan kemarahannya dengan menendang Peggy dan juga Mary. Setelah ada celah, Peggy pun mencoba untuk berlari dan meloloskan diri. Dan dia dikejar oleh Frank dan juga Sadie. Namun di sini Mary tak bisa kabur karena ditahan oleh Kruk. Peggy yang sedang dikejar mencoba untuk bersembunyi. Dan pada akhirnya dia pun tertangkap kembali dan diseret ke hadapan Kruk. Nah, di sini adegan yang cukup menganjingkan, di mana Kruk menyuruh Justin untuk memperkosa si Mary. Bapak macam apa ini, anjir, bangsat. Namun di situ Justin menolaknya. Peggy yang melihat temannya dilecehkan langsung menghina Kruk. Kruk yang kesal karena dihina langsung membunuh Peggy dengan menusuknya menggunakan pisau lipat. Dan di sini Justin pun cuma bisa melihat tanpa dapat berbuat apa-apa. Setelah itu Mary diperkosa oleh Kruk di hadapan Justin.
Jir, kasihan gue lihat nih. Mungkin si Justin kepengen juga kali ya. Setelah itu, Mary memukul Kruk menggunakan batu, lalu ia berusaha kabur. Setelah lama berlari, Mary pun akhirnya tiba di sebuah danau, dan ia memutuskan untuk melarikan diri dengan cara berenang. Kruk dan komplotannya yang melihat Mary berenang dari tepi danau mencoba menembaknya menggunakan pistol, dan akhirnya tembakan itu mengenai Mary. Mengira Mary sudah mati, mereka pun meninggalkan tempat itu. Malam harinya, orang tua Mary, John, dan Emma sedang asik dinner. Lalu terdengar suara ketukan pintu. Ketika pintu dibuka, ternyata itu adalah Kruk dan juga komplotannya yang meminta izin menginap dengan alasan mereka mengalami kecelakaan. Tanpa rasa curiga, orang tua Mary memperbolehkan komplotan Kruk untuk bertamu. Di sana, John mengobati hidung Frank yang patah akibat kecelakaan. Lalu listrik padam secara tiba-tiba karena kencangnya badai. Setelah itu, Justin yang hendak menaruh bekas minumannya di dapur, ia pun melihat foto Mary di pintu kulkas. Ia sadar Mary adalah anak John dan juga Emma. Di sisi lain, ternyata Mary belum tewas dan sedang menuju ke rumah orang tuanya. Di dalam rumah, Justin yang merasa bersalah kepada keluarga Mary meletakkan kalung milik Mary yang ia temukan di dekat cangkirnya. Di tengah malamnya, John dan Emma dikagetkan oleh kedatangan Mary yang sudah sekarat. Lalu John melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru dalam tubuh Mary. Emma yang menemukan kalung Mary di dekat cangkir Justin akhirnya tersadar bahwa komplotan Kruk adalah pelaku yang melakukan hal ini. Di rumah tamu, Kruk yang hendak tidur menaruh pistolnya di sampingnya. Di situ Justin yang dihantui rasa bersalahnya tidak bisa tidur, dan ia melihat pistol yang diletakkan oleh Kruk. Lalu saat Kruk tertidur, Justin pun mengambil pistolnya. John yang mempunyai perahu but akhirnya memutuskan untuk mencari kuncinya di gudang dan meninggalkan Emma sendiri di rumah. Saat sendirian, Emma dihampiri oleh Frank yang datang menyelinap. Frank mengira bahwa Emma menyukainya. Lalu Emma menawarkan minuman anggur kepada Frank. Frank yang berjalan ke ruang tamu terkejut melihat Mary masih hidup. Lalu dari belakang Emma memukul kepala Frank dengan menggunakan botol. Setelah itu, Emma menusuk pisau tepat ke dadanya. Dan Frank pun melakukan perlawanan. Akhirnya John datang sambil membawa palu. Lalu terjadi pertengkaran antara mereka karena 2 lawan 1 dan dia terluka. Akhirnya Frank pun kalah. Akhirnya Frank mati setelah tangannya dimasukkan ke dalam wastafel dan kepalanya ditancapkan menggunakan palu. Emma dan John akhirnya memutuskan untuk membunuh Kruk di rumah tamu. Saat mereka memasuki kamar, Kruk nampak Justin yang tengah memegang pistol. Lalu Justin pun memberikan pistol ke John dengan cuma-cuma. Saat John mengokang pistol, Sadie dan Kruk pun terbangun. Langsung saja John menembak mereka. Namun hanya mengenai Sadie, sedangkan Kruk kabur dari rumah itu. Sadie yang belum mati lalu bersembunyi di kamar mandi, dan ia memberikan perlawanan. Namun pada akhirnya dia tetap mati karena ditembak oleh Emma dan mengenai matanya. Kruk yang kabur dari rumah tamu akhirnya bersembunyi di rumah utama. Di sana ia terkejut karena melihat adiknya Frank mati dengan mengenaskan. Lalu John mencari Kruk yang bersembunyi di rumah utama. Di situ sempat terjadi perkelahian yang sengit antara John dan juga Kruk. Di sini Kruk mendominasi jalannya pertarungan. Saat Kruk hendak menghabisi John, datang Justin menodongkan pistol ke kepala ayahnya itu. Karena Justin yang tidak dapat menarik batuknya, si Justin ini malah ditusuk perutnya oleh Kruk. Saat Kruk sedang sibuk dengan Justin, datang Emma dan memukul kepala Kruk hingga pingsan. Pagi harinya, Emma, Mary, Justin, dan juga John pergi dari tempat itu menggunakan perahu bot. Di scene akhir film, terlihat si John yang tengah menyiksa Kruk menggunakan silet. Ternyata saat itu Kruk sedang dibius dari leher hingga kaki, sehingga menyebabkan ia tak bisa bergerak. Lalu pada akhirnya John masukkan kepala Kruk ke dalam oven sambil dinyalakan. Tak lama kemudian kepala Kruk akhirnya meledak dan film pun tamat.